الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Amma ba'd, yang kami hormati Bapak Ketua RT, Ketua Majelis Ta'lim Iqra, Bapak Yudi Subiarji belum pindah nanti belum saya pindah. Ketua Majelis Ta'lim Iqra terpilih ya, yaitu Bapak Saifuddin Didin Saifuddin. Nama Pak Didin Saifuddin. Yang berhormat juga Bapak Ketua RT, terus ibu-ibu semuanya, Bapak Daris, sesepuh, Pak Iwan juga. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan, keberkahan, rahmat, dan juga syafaat nanti di yaumul akhir. Salam serta salam tercurah kepada pemimpin sebaik-baik teladan sepanjang masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa di sisinya. Amin. Kultum tentang kurban bagi requestnya. Karena beliau ini panitia kurban. Tumben. Gak apa-apa ya, buat itu mensukseskan saya juga bukan namanya DKM gitu ya. Tapi insya Allah ya, bagaimanapun kurban ini agenda kita bersama ya di sini. Kalau di Anbar ini bukan agenda saya, bukan agenda Pak Yudi, bukan agenda siapapun, itu agenda umat ya, agenda umat. Maka dari itu hendaknya kita sama-sama sukseskan kurban ini di tahun ini, yang mudah-mudahan bisa lebih sukses daripada tahun kemarin. Bicara tentang kurban, ibu-ibu rahmatullah dan bapak-bapak sekalian, kurban ini kemarin ibu-ibu udah ya, nggak apa-apa dari reminder ibu ya. Ya. Namanya poligami katanya, kata Pak itu juga bu. Beda bulan. Ya, jadi kurban itu kurbanan itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tujuan kurban itu bukan itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain-lainnya. Ya, bukan nanti bisa dapat keundangan di Siratal Mustaqim gitu ya, di As-Sirat gitu ya. Bukan ya. Bukan mendapatkan setiap bulunya itu bernilai kebaikan, bukan gitu ya. Karena hadis-hadis keutamaan yang seperti itu hadisnya dhaif semuanya, hadisnya lemah. Dan keutamaan kurban adalah yaitu meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja Pak. Meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah dengan mencontoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka dari itu, siapa yang punya kelapangan rezeki atau Rasulullah, man wajada sa'atan wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelebihan rezeki, punya kemampuan tapi enggan untuk berkorban, tidak mau untuk berkorban, fala yaqrabanna musallana, kama qala Rasulullah. Jangan sekali-kali dekat sama masjid. Jangan sekali-kali dekat ke masjid. Itu ancaman ya, ancaman yang sangat keras dari Allah SWT melalui lisannya Rasulullah gitu ya. Ya. Jangan sampai kita terusir dari masjid. Ya, karena kita mampu tapi tidak mau berkorban. Nah, berkorban ini ternyata bukan hanya untuk orang-orang yang mampu saja. Kita pun semua nih, ibu-ibu di sini, bapak-bapak semua, tahun ini bisa berkorban. Yakin nggak bu? Mau tahu nggak caranya bu? Mau tahu nggak caranya? Bisa berkorban tahun ini. Ya, berkorbannya dalam tanda kutip,
bukan berkorban ya, beda ya. Ibu-ibu mah sering berkorban kan ya bapak-bapak. Kalau berperasaan. Sudah saya sampaikan dulu ya. Korban terus. Ya, jadi cara berkorban ya, kalau misalkan kita belum sempat berkorban dengan yang hakikat sebenarnya di tahun ini, itu menyembelih kambing, domba, sapi atau unta gitu ya. Kita bisa berkorban pada tahun ini yaitu dengan cara apa? Dengan cara sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan ya, beliau bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili ya, yaitu siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan ya, falahu maka bagi dirinya mithlu ajri fa'ili ya, sebagaimana mendapatkan sebagaimana pahala orang yang mengerjakan melakukannya. Jadi kalau bapak-bapak nih semangat gitu ya, bantu kita semua yang ada di DKM, terutama Pak Yudi ini selaku ketua gitu ya, untuk mendapatkan hewan kurban gitu ya. Siapa yang mau berkurban di DKM gitu ya. Nah, ada melalui lisan ibu, lisan bapak-bapak semua, oke saya mau kurban gitu ya. Kurban apa Pak? Sapi atau kambing ya, atau domba ya gitu. Ya sapi itu alhamdulillah dapat pahala kurban sapi sama. Karena kita menunjukkan mandala ala khairin, mengajak menunjukkan gitu ya. Atau kami pahala kami kita dapat gitu. Nah, Pak Yudi sekarang ketua bagiannya paling banyak Bu ya, paling banyak ngajakin ya. Sekarang sapi aja udah 1 akan 2 gitu ya, kambing udah 5 ya, 5 ya. Nah kami udah 5 gitu ya, masih ada waktu ya. Ini paling banyak nih ngajakinnya gitu ya. Artinya apa? Kurbannya luar biasa ikan dalam itu pahala kurbannya luar biasa. Nah itu ya. Nah yang terakhir ya, kita belajar dari kurban ini adalah belajar kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan ujian yang sangat luar biasa gitu ya. Diujinya itu sangat luar biasanya itu Masya Allah. Nabi Ismail alaihissalam ini adalah lahir dari rahim Siti Hajar, betul ya, dari Siti Hajar. Beliau itu menunggu anak sekian tahun, gitu ya, menunggu anak dari istrinya yang Sarah, istri yang pertama gitu ya, belum dapat, gitu ya. Dari istri yang kedua baru dapat, gitu ya. Ini saya udah membahas jumlahnya ya, ini ceritanya gitu ya. Pak Yodi mau senyum-senyum aja itu senang, ya, gitu ya. Jadi pas baru dapat anak, ya, dapat amanah anak dari Allah yang namanya Ismail, ya, sudah disuruh sama Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi dari Palestina ke Mekah, ke Baitullah Muharram. Waktu itu Allah gambarkan dalam Al-Quran biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya, itu gambaran Mekah dulu. Biwadin, suatu lembah Mekah itu ghairi dzi zar'in, ya, tidak ada tumbuhan apapun ya, inda baitikal muharram. Ya, itu apa namanya? Di dekat Ka'bah gitu ya. Baitul Muharram gitu ya. Nah, ditinggalkan begitu saja oleh Nabi Ibrahim ya. Seorang ibu yang baru melahirkan ya, bayinya masih di buayan ya, digendong ya, terus ditinggalkan di tempat lembah seperti itu. Gimana bu rasanya bu kalau ibu seperti itu? Nangis lebih ya, sedih bener bu, sedih ya, sedih ya. Nabi Ibrahim nggak ngucapin apapun, cuma pergi aja, mungkin saking sedihnya ya Nabi Ibrahim ya, manusiawi juga kan ya. Tapi Siti Hajarnya cuma nanya, ya Ibrahim ya, apakah ini merupakan perintah Allah? Kamu meninggalkan saya di sini dengan anak saya gitu ya. Kata Nabi Ibrahim, iya ini perintah Allah. Terus apa jawaban Siti Hajarnya?
Kalau begitu pergilah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Masya Allah, cuma bawa sekantong kurma sama sekantong air minum gitu ya. Dan yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan itu. Ya, ini artinya apa Bu? Artinya, nah nanti ketika dia sudah mengasuh Ismail, ya sampai besar, gitu ya, sampai besar, terus ketemu lagi Nabi Ibrahimnya berkunjung lagi, gitu ya, ke Mekah lagi. Itu udah banyak penduduk di situ ya. Ya, cerita air Zam-Zam kan udah tahu ya, saya lewatin gitu ya. Akhirnya Zam-Zam kan kalau orang dulu mah nggak rebutan Bu. Ya kalau Zam-Zam yang menemukan adalah Siti Hajar dan Ismail, maka air Zam-Zam itu punya Siti Hajar dan Ismail, nggak mungkin direbut sama orang lain gitu. Ya, jadi orang Arab itu judulnya seperti itu. Dalam agama itu nggak nyobot gitu. Banyak itu ya penduduk Mekahnya, jadinya situ banyak penduduk karena ada sumber air. Ya, karena ada sumber air. Nikah dan sebagainya gitu ya. Pada suatu saat Nabi balik gitu ya, balik ke situ ya, terus mimpi kan, mimpi ya, falamma balaghusna ya dalam Al-Quran. Jadi ketika sudah sampai pada satu umur yang cukup gitu ya, yang sudah balik itulah berbalik ya, dia Nabi Ibrahim bertanya, ya bunayya, ya wahai anakku, inni ra'aitu fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Inni ara fil manami, ya. Jadi saya melihat di dalam mimpiku, gitu. Aku mimpiku fanzur madza tara. Ya. Maka apa pendapatmu wahai anakku? Kata Nabi Ismail apa? Ya ada di al-matu'mar satadibuni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan perintahnya Allah. Kenapa? Kan mimpi, kok perintahnya Allah? Ya, karena Nabi Ismail paham bahwa mimpinya seorang nabi itu adalah perintah dari Allah. Ya, mimpinya seorang nabi itu perintah dari Allah. Kalau mimpinya kita bisa jadi perintah dari syaitan, jangan diturutin. Jadi kalau ada mimpi kayak Nabi Ibrahim memilih anak, naudzubillah dzalik, jangan turutin, itu dari syaitan, ya pasti dari syaitan. Ya. Kalau mimpinya Nabi Ibrahim, seorang nabi, itu pasti perintah Allah. Bayangkan jawaban anaknya seperti itu. Ya abatif alimatu masa tajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan aja. Ya, lakukan perintahnya Allah. Insyaallah saya orang yang sabar. Ya, insyaallah saya orang yang sabar. Coba jawaban anak seperti itu yang jarang ketemu ayahnya, gitu ya. Itu kira-kira dari mana? Dari mana? Itu kok bisa gitu? Jawabannya seperti Nabi Ismail gitu, yang baru remaja lah, yang baru balik gitu. Kok bisa seperti itu? Itu lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Siti Hajar. Dan tadi ketika mau ditinggalkan sama Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Iya, ini perintah Allah, maka pergilah kamu. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan aku dan kamu. Padahal tidak ada tumbuhan apapun gitu. Ya, keyakinannya apa? Imannya luar biasa. Maka dari itu, ya, pendidikan dari seorang ibu ini penting untuk anak, ya. Akidah seorang anak, ya, itu tanamkan. Ya. Ibu-ibu di sini alhamdulillah gitu ya, bisa di rumah kan gitu ya. Di rumah itu kesempatan yang luar biasa. Ya, kesempatan yang luar biasa untuk bisa mendidik anak gitu ya. Untuk bisa mendidik anak. Gitu. Jadi lahir dari seorang ibu yang sholihah. Ya, dari seorang ayah yang sholihah. Sholihah, mohon maaf ya. Sholih gitu. Bukan saking fokusnya jadi salah. Jadi lahir dari seorang ayah yang sholih. Nah, pelajaran selanjutnya adalah pendidikan anak. Anak ini akan baik, akan bagus, akan sholih kalau lahir dari atau kalau ayah dan ibunya memberikan contoh yang baik, yang benar, yang sholih. Maka jangan heran kalau anak kita misalkan
alhamdulillah dari ya, misalkan agak nyeleneh dikit lah gitu, apa yang introspeksi itu kitanya, jangan nyuruh anaknya gitu, apa nyuruh anaknya itu marah-marahin gitu, kamu ya introspeksi itu kitanya udah taat belum sama Allah, udah soleh belum sama Allah gitu, dua-duanya harus, jangan saling menyalahkan. Nah, makanya kamu ke subuh ke masjid gitu ya, bukan gitu ya. Ya makanya kamu begini ngaji tiap hari ya gitu. Jangan ya, introspeksi dua-duanya, apa yang salah ya Pak Bu gitu misalkan, apa yang salah ya, barangkali kita mungkin kurang sujudnya, barangkali mungkin kita kurang ruku, barangkali mungkin kita kurang sedekahnya, barangkali mungkin kita belum menunaikan zakatnya, zakat orang, barangkali kita belum melaksanakan akikahnya misalkan, barangkali kita belum banyak gitu ya. Harus introspeksi kita ya, jangan di introspeksi anaknya. Anak itu fitrah, nah, tergantung ayah dan ibunya ya. Jadi sekali lagi belajar dari kepasrahan Nabi Ibrahim. Yuk kita sama-sama perbaiki melalui momentum kurban ini ya. Kurban ini luar biasa ya, banyak sekali aspek-aspeknya, dari mulai aspek fikihnya, aspek sosialnya, aspek keluarganya juga dapat semuanya. Maka dari itu ayo ya, saya mengatakan dari diri saya sendiri ya, sama bapak-bapak dan ibu sekalian ya, ayo kita perbaiki keluarga kita ya, terus perbaiki melalui momentum kurban ini, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yaitu tentang namanya pesan kepada majelis taklim ya, majelis taklim Pak Yudi jazakallahu khairan ya, sudah memimpin ya, sudah melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik ya di majelis taklim ini ya. Sudah saatnya mungkin regenerasi ya, regenerasi yang merupakan sunnatullah, sunnatullah ya. Sama dulu saya juga Pak RT, sekarang Pak RT-nya Pak Anto kan, itu regenerasi semuanya. Nah, dari Pak Anto siapa lagi, dari Pak Didi nanti siapa lagi. Nah itu sunnatullah ya, itu regenerasi sunnatullah. Nah, yang penting adalah bagaimana nanti untuk kepemimpinan yang ke depan Pak Didin yaitu laksanakan kaidah usul fikih, itu al-muhafadzatu 'ala qadimi shalih ya, yaitu menjaga adat istiadat ya, yang atau tradisi yang sudah bagus ya, yang sudah bagus, wal akhdhu bil jadidil aslah ya, dan melakukan inovasi yang lebih baik lagi gitu. Maka inovasi yang lebih baik, nah itu tantangan buat Khalidin gitu ya depannya gitu ya. Nah, dan tim pengurus sudah pilih pengurus ini belum ya, belum Pak Yudi berarti nah ini bukan serah terima jabatan sebenarnya Ibu ya, serah terima amanah gitu ya. Berat soalnya ini, ibu-ibu suaranya luar biasa, suaranya 74 suara menang telak gitu ya. Enggak, ngomong ada ibu, saya mengingatkan pada ibu-ibu gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya mendukung Pak Didi dan ke depan. Ya, siap ya Bu ya? Siap. Lemas amat siap ya Bu? Siap punya Bu, ini ada Pak Didi loh. Jangan nanti orang didorong aja, enggak didukung lagi. Ya, siap ya? Siap. Siap masak. Siap masak. Ya. Bapak-bapak siap ya? Ya, siapapun itu ya. Terutama Masya Allah ya. Ini peta politik kemarin, peta politik itu nggak bisa dibaca, surveinya kurang valid ternyata. Iya benar ya. Surveinya tidak valid ternyata kemarin ya. Ternyata sama tim sukses. Oh, kalahnya tim sukses sendiri. Ya, jadi tim sukses semua lah, bukan menyukseskan tapi jadi intinya ya,
yaitu ya Pak Yudi gitu ya. Insya Allah apa yang menjadi amal dari Pak Yudi ya, ketika masih terus Pak Yudi menjadi amal jariah ya, jadi sedekah jariah kalau bahasa Islamnya ya, dan Pak Yudi pun ketika berinovasi dengan hal-hal yang lebih baik, lebih maju, maka itu menjadi amal jariah juga sama ya. Kita di sini semuanya akan ini apa namanya, akan pindah tempat aja kan, sudah saya sampaikan ya. Ini kan tempat sementara, nanti kita pindah tempat gitu. Dengan pintunya adalah pintu kematian gitu ya. Tidak ada yang kita harapkan kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita berbuat apapun ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Makanya mumpung kita hidup, mumpung kita masih diberikan kesempatan, kita lakukan yang terbaik, berlomba-lomba dalam hal kebaikan ya, termasuk kepemimpinan di majelis ini ya. Siapapun ketuanya ya kita dukung ya, kita sokong ya, kita support ya untuk kebaikan majelis kita ya, sehingga bisa maju, bisa enak gitu ya, ya ke depannya lebih baik lagi bersama majelis ini ya, ke depannya mudah-mudahan lebih baik lagi. Jazakallahu khairan. Ini kuliah 17 menit atau 70 menit terserah ya, saya nggak tahu ya, kelupaan gitu ya, tapi kultum gitu itu, mohon maaf ya kalau kelebihan waktu. Jazakallahu khairan ya. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Mohon apa namanya, sebagai informasi, Pak Yudi ini luar biasa, spesialis MC gitu ya, ketua panitia kurban di sini yang mau saya pijat jadi MC juga gitu nih. Masya Allah ya, kalau saya MC-nya dari ibu-ibu atau dari mana gitu ya, nggak apa-apa ya, tapi ini MC teladan ya, MC teladan. Kalau sudah pegang mic sudah naluri gitu ya. Masya Allah ya, kalau sudah pegang mic ini apa namanya, actionnya luar biasa gitu ya. Masya Allah. Jazakallahu khairan.